Selamat datang di channel ini. Para tenaga honorer, insya Allah pada tahun ini rekan-rekan akan diangkat menjadi P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa sebanyak 1,7 juta pegawai honorer di 2024 ini akan diangkat menjadi pegawai P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Jadi ini sudah ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang tersisa yang ada dalam database BKN dipastikan tahun 2024 ini bakal diangkat menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Namun Azwar Anas juga menyebutkan bahwa para tenaga honorer ini masih tetap harus mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Adapun hasil tes dari honorer ini akan dilakukan perankingan bukan untuk menentukan lulus atau tidaknya. Jadi rekan-rekan, mekanisme pengangkatan honorer sebagaimana saya sebutkan di awal tadi ternyata tetap harus melewati seleksi CASN 2024. Akan tetapi seleksi ini tidak berdasarkan nilai passing grade, akan tetapi dirankingkan, bukan untuk menentukan lulus atau tidak. Ternyata seleksi ini tetap dirankingkan, nantinya tidak berdasarkan passing grade, akan tetapi berdasarkan ranking. Oleh karena daerah tidak punya uang atau tidak punya anggaran untuk mengangkat seluruh tenaga honorer. Jadi rekan-rekan sekalian, mekanismenya perankingan. Hal ini disebabkan oleh karena masing-masing pemerintah daerah tidak sama kemampuan keuangannya. Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer yang sudah terlanjur direkrut itu tidak boleh lagi ada pemutusan hubungan kerja. Jumlah pegawai honorer sebanyak 1,7 juta ini menurut Anas telah berkurang dibandingkan sebelumnya, yakni 2,3 juta orang. Pengurangan ini oleh karena memang tahun 2023 kemarin dilakukan seleksi sehingga database tenaga honorer yang sebanyak 2,3 juta orang ini telah berkurang menjadi 1,7 juta. Tahun ini pemerintah juga akan mengadakan seleksi calon aparatur sipil negara bagi PNS dan P3K. Adapun seleksi akan dilakukan sebanyak 3 kali. Anas telah memastikan bahwa seleksi CASN ini akan diutamakan untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Bahkan 100% kuota P3K itu memang khusus disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer sebanyak 1,7 juta orang. Jadi kesimpulannya rekan-rekan sekalian, tahun ini rekan-rekan yang telah terdata dalam database BKN sebanyak 1,7 juta pegawai honorer akan diangkat menjadi P3K. Apakah itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Mekanisme pengangkatannya bukan melalui tanpa tes, akan tetapi tetap harus mengikuti seleksi CASN. Akan tetapi seleksi ini tidak menentukan lulus atau tidaknya, akan tetapi tetap harus melewati seleksi untuk mendapatkan perankingan yang selanjutnya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi rekan-rekan, setelah sesuai dengan kuota yang ada, rekan-rekan yang menempati ranking teratas akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan bagi rekan-rekan yang tidak mendapatkan kuota P3K penuh waktu, kemungkinan besar akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Apakah P3K paruh waktu ini bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu? Berdasarkan pernyataan Menpan bahwa tergantung dari kemampuan masing-masing daerah. Jika memang daerah memiliki kebutuhan dan didukung oleh anggaran, maka P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Semoga rekan-rekan bisa memahami hal ini, dan jika memang ada pertanyaan dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan video ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.